Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dari kelas 11 MIA 3A yang beranggotakan Isnaini Sutriani, Julia Ariska Putri Anjarsari, Halila Aulia, Muhammad Abiad Khofit Takiyah, M. Aska Al-Basyari Ihsani, M. Taqiyuddin, Matsua Rauhillah, M. Imadir Rahman, dan Naili Nur Aida Fitri. Perdagangan internasional. Dalam materi perdagangan internasional dibagi menjadi 8 subbab, yaitu yang pertama, pengertian perdagangan internasional, kedua, manfaat perdagangan internasional, ketiga, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, keempat, teori perdagangan internasional, kelima, kebijakan perdagangan internasional dan tujuannya, keenam, alat dan cara pembayaran internasional, ketujuh, neraca pembayaran internasional, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah devisa. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau international trade dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual beli antara suatu negara dengan negara lain, baik berupa barang ataupun jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Perdagangan internasional ini digolongkan menjadi dua kegiatan ekonomi. Yang pertama, yang biasa disebut ekspor atau kegiatan menjual barang ke luar negeri. Yang kedua yaitu impor atau kegiatan membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Manfaat perdagangan internasional yang pertama di bidang sektor real, meliputi sektor konsumsi, sektor produksi, dan sektor distribusi pendapatan. Kemudian yang kedua, manfaat perdagangan internasional dalam sektor moneter. Manfaatnya yaitu yang pertama, perolehan devisa baik dari hasil perdagangan maupun non-perdagangan. Yang kedua yaitu menghindari krisis ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu melancarkan transaksi. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorongnya yang pertama, perdagangan atau pertukaran antar penduduk terjadi secara sukarela. Yang kedua, kekayaan alam. Dan yang ketiga, perbedaan biaya produksi. Sedangkan faktor penghambat perdagangan internasional yaitu tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan suatu negara. Yang kedua, perbedaan mata uang. Dan yang terakhir, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Teori perdagangan internasional ada 3. Yang pertama, teori kaum merkantilisme. A. Pemupukan logam mulia. B. Setiap politik perdagangan. Teori yang kedua yakni teori keunggulan mutlak. Dikemukakan oleh Adam Smith. Perdagangan internasional terjadi jika suatu negara memiliki keunggulan untuk suatu produk tertentu. Dan teori yang ketiga yakni teori keunggulan komparatif. Perdagangan internasional terjadi jika suatu negara memiliki keunggulan dalam biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Kebijakan perdagangan internasional dan tujuannya. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi 2. Yang pertama kebijakan ekspor dan yang kedua kebijakan impor. Kebijakan ekspor terdiri dari yang pertama subsidi, yaitu diberikannya subsidi adalah agar para produsen dalam negeri menjual barangnya dengan harga yang lebih murah sehingga bisa bersaing dengan barang impor. Yang kedua adalah premi, yaitu dalam kebijakan perdagangan internasional berupa kemudahan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan dalam meningkatkan ekspornya. Yang ketiga adalah kontrol valuta asing, yaitu jika pemerintah berusaha untuk mengatur alat pembayaran luar negeri secara langsung. Yang keempat adalah International Commodity Agreement, yaitu perjanjian internasional yang biasa diadakan oleh negara pengekspor barang-barang yang sama. Yang kelima yaitu politik dumping,
yaitu kebijakan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan menjual produk di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Yang keenam yaitu larangan ekspor, di mana melarang hasil produksinya untuk dijual ke negara tertentu. A. Tarif. Biaya yang dikenakan oleh produk impor atau ekspor yang telah diterapkan oleh pemerintah. B. Larangan impor. Salah satu kebijakan oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara melarang impor dengan maksud dan tujuan tertentu. C. Kuota. Jumlah batas maksimal atau minimal yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mematok jumlah barang ekspor maupun impor. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. A. Mengendalikan ekspor dan impor. B. Menyehatkan neraca pembayaran. C. Melindungi kepentingan industri di dalam negeri. D. Melindungi lapangan kerja. E. Melindungi keseimbangan BOV. F. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. G. Menjaga stabilitas nilai tukar. H. Melindungi kepentingan ekonomi nasional. Alat dan cara pembayaran internasional. 1. Pembayaran secara tunai. 2. Kompensasi pribadi. 3. Surat wesel dagang. 4. Letter of credit. 1. Pembayaran secara tunai. A. Wesel bank atas tunjuk. Surat perintah yang dibuat oleh bank domestik yang ditunjukkan kepada bank korespondensinya di negara lain. B. Telegraphic transfer. Berita pemerintah pembangunan dikirim lewat telex. C. Letter of credit. Alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank. D. Travel check. Surat wesel yang ditarik oleh sebuah bank yang memerintahkan dirinya sendiri untuk membayarkan sejumlah uang atas tunjuk kepada orang yang namanya dicantumkan. 2. Kompensasi pribadi. Cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut. 3. Surat wasel dagang. Menurut surat wasel atas import mengenai sejumlah harga barang yang diekspornya beserta ongkos pengirimannya. 4. Letter of credit. Surat yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas permintaan import. Bank sendiri telah menyetujuinya, kemudian membayarnya setelah eksportir menariknya. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Neraca dibagi menjadi 3, yaitu neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah catatan yang berisi nilai barang dan jasa yang diekspor maupun diimpor oleh suatu negara. Yang kedua, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dan penduduk yang lain dalam jangka waktu tertentu. Yang C, komponen neraca pembayaran. A. Transaksi perdagangan barang. B. Transaksi satu arah. C. Transaksi modal. Yang kedelapan yaitu devisa. Devisa adalah total valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Beberapa kebijakan pengaturan sistem devisa yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama, sistem devisa kontrol, yaitu suatu rezim yang membatasi pemilikan, penggunaan, dan bertransaksi dengan menggunakan mata uang asing. Yang kedua, sistem devisa semi-kontrol, yaitu kewajiban penyerahan dan izin dari negara diterapkan untuk perolehan dan penggunaan devisa tertentu. Yang ketiga, sistem devisa bebas diterapkan di Indonesia.
Pada sistem ini tidak ada pengaturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh. Yang terakhir, penegasan sistem devisa bebas ditetapkan undang-undang mewajibkan bagi setiap penduduk untuk memberikan keterangan. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.